Ya, terlebih yang belum menikah, bahwa ketika nanti dia menikah, ia akan menjalani kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan kajian kita dalam sebuah kitab Tuhfatul Arus. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang mahar dalam pernikahan, yang mana mahar merupakan salah satu yang diharuskan dalam pernikahan. Adanya mempelai, akad nikah dan mahar, dan anjuran bagi mempelai wanita dan juga walinya untuk mempermudah mahar. Artinya memberikan kelonggaran kepada calon mempelai pria seberapa kemampuan dia memberikan mahar. Dan itu merupakan pertanda keberkahan seorang wanita. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, inna min yumnil mar'ati taisiru khitbatiha wa taisiru sodaqiha wa taisiru rahimiha. Sungguh termasuk dari keberkahan seorang wanita adalah ia mempermudah lamaran, mempermudah mahar, dan mempermudah rahim. Mempermudah lamaran artinya tidak berbelit-belit ketika ia melihat bahwa
calon yang melamarnya adalah laki-laki yang soleh, maka dia permudah. Karena memang ada tipe akhwat yang ribet. Jadi belum menikah aja sudah ribet, apalagi setelah menikah. Tidak hanya akhlak calon suaminya yang ditanyakan, berapa tinggi badannya, berat badannya, hobinya, kesukaannya, lebih rumit dan lebih ketat daripada orang mau daftar jadi tentara atau polisi. Itu ada. Jadi termasuk dari keberkahan seorang wanita adalah mempermudah pinangan. Jadi tidak memiliki standar yang neko-neko. Ketika dia melihat yang datang orang soleh dan bertanggung jawab, maka mudah untuk menerimanya. Kemudian mempermudah mahar. Jadi tidak mempersyaratkan macam-macam. Kalau adat kita ada jujuran, termasuk dari tanda keberkahan wanita tidak memperberat calon suami, tidak mempersyaratkan harus punya rumah sendiri dengan tipe begini dan begitu, punya mobil sendiri. Dia terima pinangan laki-laki yang soleh, bertanggung jawab, meskipun rumah masih ngontrak, kendaraan hanya motor, ini sudah cukup. Tidak perlu mempersyaratkan yang macam-macam. Jadi kalau ada wanita yang dari awal saja dia mempersyaratkan macam-macam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi belum berstatus sebagai istri saja sudah berani menuntut, apalagi kalau sudah resmi menjadi istri, maka pasti akan lebih besar lagi tuntutannya. Kemudian yang ketiga adalah taisirur rahimiha, mempermudah rahim, artinya kapan saja siap hamil. Tidak mengeluh kepada suami, lelah, capek. Ya sudah, kalau lemah dan capek, izinkan suami untuk mencari rahim yang lain. Halal kan? Jadi seorang wanita yang berkah adalah mempermudah rahimnya untuk mengandung. Memang lelah karena memang pahalanya besar. Kemudian kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya adalah wasiat berharga menjelang pernikahan. Disunnahkan bagi orang tua untuk menasihatkan kebaikan kepada istri anak lelakinya atau orang tua kepada putrinya, paman kepada keponakannya, bibi kepada keponakannya, ibu kepada putrinya. Sebelum putrinya mengarungi rumah tangga, maka hendaknya diberi wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, karena dia akan menjalani kehidupan yang baru, karena banyak hal-hal yang baru yang akan ditemui oleh sepasang suami istri, yang biasanya orang yang belum menikah membayangkannya yang indah-indah saja, sehingga ketika menghadapi masalah di luar dugaannya, dia tertekan, stres,
seolah-olah dia adalah pasangan yang paling menderita di muka bumi ini. Seolah-olah pasangannya itu adalah pasangan yang paling jahat. Terlebih di zaman sekarang orang banyak terpengaruhi oleh bacaan novel, tontonan, film atau sinetron yang menggambarkan kehidupan pasangan hidup cinta kasih antara laki-laki dan perempuan hanya yang indah-indah saja. Maka ketika menjalaninya sebelum menjalaninya membayangkan yang indah-indah, hal-hal yang romantis. Ketika menjalani mendapatkan permasalahan yang mungkin itu sepele, dia tidak siap. Akhirnya tidak jarang kita dapati sepasang suami istri bercerai karena masalah yang sepele, ya, sangat sepele. Tapi karena ego yang besar dari masing-masing suami istri sehingga sampai menimbulkan perceraian. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengantarkan perempuan kepada suaminya, mereka menyuruhnya melayani dan menjaga hak-hak suaminya. Jadi itu pesan yang merata di kalangan salafus saleh, para sahabat. Mereka jika mengantar putri mereka, apa yang dilakukan? Berpesan, berwasiat kepada istri untuk menjadi pelayan suami. Sekarang kebanyakan orang tua tidak seperti itu. Berpesan kepada putrinya, nak, nanti kalau ada apa-apa telepon mama. Nak, kalau suamimu nanti macam-macam, telepon ayah. Ayah akan kasih pelajaran dia. Sehingga wanita ini tidak akan pernah dewasa. Karena diberi nasihat, wasiat, pesan yang keliru. Karena kita ketahui bahwa fungsi utama seorang istri adalah berkhidmat untuk suami. Dan fungsi suami adalah sebagai pemimpin, pengayom, pelindung bagi istri. Ini harus disadari. Jangan sampai orang tua karena sayangnya yang berlebih kepada putrinya, kekhawatiran yang berlebih pada putrinya, sehingga justru memberikan wasiat-wasiat yang mengkhawatirkan. Nanti kalau ada apa-apa segera telepon mama. Ini tentunya wasiat yang tidak mendidik dan akan membuat wanita tersebut manja dan tidak akan pernah dewasa, sehingga suaminya yang kerepotan. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib menasihati putrinya agar menjauhi rasa cemburu yang berlebihan, sebab bisa menjadi kunci menuju perceraian. Di samping itu ia juga menasihatkan untuk tidak banyak mencela karena akan melahirkan kebencian. Juga menganjurkan untuk memakai celak mata sebab merupakan riasan yang terindah. Serta gemar melakukan sesuatu yang sangat digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mandi dan memakai wewangian. Ini nasihat Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Menasihati kepada putrinya yang pertama adalah jangan berlebih-lebihan dalam cemburu. Karena justru overdosis dalam cemburu itu akan berujung pada perceraian. Cemburu perlu karena itu untuk melanggengkan cinta. Karena konsekuensi dari cinta itu cemburu.
Kalau tidak ada cemburu, maka bisa dipastikan tidak ada cinta. Cemburu boleh, tapi cemburu yang berlebih-lebihan justru akan berujung pada perceraian. Selalu mencurigai gerak-gerik suami. Terlambat 10 menit langsung diinterogasi. Diperiksa HP-nya. Digeledah sakunya. Penuh kecurigaan dengan apapun yang dilakukan oleh suami. Kebetulan suami habis dari kajian, di luar ada yang jual minyak wangi, dia cobain minyak wangi. Pulang masih berbau harum. Istri langsung sewot. Dia curiga kenapa suaminya berbau harum. Jadi nggak seneng suaminya berbau harum. Kalau suaminya kucel, bau apek malah tenang, wah aman, nggak macem-macem ini. Tapi kalau suaminya bersih, necis, bau harum, justru dicurigai. Maka justru sifat yang berlebih-lebihan ini akan berujung pada perceraian. Kemudian yang kedua adalah tidak banyak mencela karena akan melahirkan kebencian. Pasti cinta suami akan pudar jika sering dicela oleh istrinya. Dan pasti seorang itu pasti banyak celahnya. Tapi kalau setiap cela itu kita ungkapkan, pasti orang tidak akan suka pada kita. Baik itu sesama saudara, sesama kerabat, sesama sahabat, terlebih sesama suami istri. Karena yang paling tahu sifat kita luar dalam itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan orang yang paling dekat dengan kita adalah istri kita. Jadi pada sahabat saja itu bisa menimbulkan kerenggangan dan putus persahabatan. Kalau kita punya sahabat karib, ya. Setiap cela yang ada pada dirinya terus kita cela atau bahkan kita permalukan di hadapan orang, kita tertawakan, kita jadikan bahan tertawaan, pasti sahabat kita akan tidak suka dan berusaha menjauh dari kita. Begitu juga pasangan. Jika terus-terusan dicela, apalagi di hadapan mertua, diceritakan kejelekan-kejelekan kita, maka jelas suami akan pudar cintanya kepada istri. Kemudian menasihatkan juga yang ketiga adalah untuk berhias, terutama bercelak. Dan celak yang paling bagus adalah ithmit. Karena itu celak yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan berbeda celak yang dipakai oleh laki-laki dengan celak yang dipakai oleh perempuan. Celak yang dipakai oleh laki-laki nyaris tidak ada warnanya. Ya. Ithmit itu warnanya hampir kayak semen. Ya. Nyaris tidak terlihat, itu celak laki-laki. Adapun celak perempuan biasanya berwarna hitam dan ini akan memperindah mata. Kemudian menasihatkan untuk melakukan sesuatu yang digemari oleh Rasulullah SAW, yaitu mandi dan memakai wewangian. Hendaknya seorang wanita ia tidak memiliki aroma yang tidak sedap di hadapan suami dan senantiasa memakai wewangian di hadapan suami. Ketika Farasifah bin Al-Awsaf bin Al-Ahwas
mengantarkan putrinya menuju Amirul Mukminin Utsman bin Affan untuk dinikahkan dengannya. Ia menasihati putrinya, yang mana Farasifah ini bukan orang Quraisy. Kita ketahui bahwa orang Quraisy itu lebih maju peradabannya daripada bangsa Arab yang lain. Ia menikahkan putrinya dengan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan, dia termasuk dari pembesar Quraisy. Ia mengatakan kepada putrinya, "Anakku, engkau akan menghadapi perempuan-perempuan Quraisy sebagai saingan yang lebih mahir berhias daripada engkau. Untuk itu ingatlah baik-baik dua nasihat dariku. Pertama, hendaknya engkau selalu memakai celak. Kedua, hendaknya engkau membersihkan diri dengan air, mandi dan memakai wewangian sehingga aroma tubuhmu tidak seperti bau geriba, tempat air dari kulit yang kehujanan." Pernah mendapatkan kulit yang basah, kulit yang kehujanan, ya kalau kita habis menyembelih kambing di hari raya Idul Adha, kita bermaksud menjemur kulit tersebut namun justru kehujanan. Sehari berikutnya baunya luar biasa. Jadi perempuan yang gak mandi pasti baunya seperti itu. Di sini Farafisah menasihatkan kepada putrinya sesuatu yang dibutuhkan oleh putrinya. Dia tahu bahwa wanita-wanita Quraisy mereka adalah wanita-wanita ibu kota. Pusat peribadatan bangsa Arab adalah di Mekah. Dan Mekah penghuninya, penduduknya adalah orang-orang Quraisy. Nah, sejak dulu orang kota itu lebih maju dalam segala hal, termasuk dalam berdandan, dalam berhias. Maka ketika ada seorang wanita dusun, wanita kampung misalnya, dinikahi oleh laki-laki dari kota, maka di situ ada hal-hal yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh orang desa. Orang desa ya cukup mandi, kemudian pakai dempul, ya. Kita dapatin di pedalaman di Banjar nih suka wanitanya pakai dempul. Pernah lihat nggak? Itu sudah cukup, ya. Itu sudah cukup. Orang kota mungkin lebih dari sekedar itu, ya. Dari sekedar pakai masker, ya. Bagaimana menghias matanya, bagaimana menghias bibirnya, yang mungkin jika laki-laki tidak mendapatkan itu dari istrinya, dia tidak puas, dan terkadang laki-laki tidak mau mengungkapkannya. Maka seorang ibu hendaknya mewasiatkan ini kepada putrinya untuk pandai berhias. Jadi Farasifah menasihatkan kepada putrinya, engkau akan ada saingannya wanita-wanita Quraisy yang lebih mahir berhias daripada engkau. Maka ibunya menasihati kepada dirinya yang pertama untuk senantiasa bercelak, ya ini karena perhiasan yang umum yang dilakukan oleh wanita-wanita Arab. Kemudian yang kedua adalah untuk senantiasa mandi dan memakai minyak wangi. Jadi tidak hanya sekedar mandi, tapi juga memperharum diri.
Amr bin Hajar, seorang raja Kindah, Amr bin Hajar, seorang raja Kindah melamar Iyas binti Auf bin Musallam binti Haris Asy-Syaibani. Saat tiba waktu akad, sang ibu yaitu Umamah binti Harith menemuinya dan menasihatkan tentang dasar-dasar kehidupan perkawinan yang bahagia beserta hal-hal yang wajib dilaksanakannya untuk sang suami. Nasihatnya patut dijadikan sebagai pegangan bagi seluruh muslimah. Jadi ini perlu diperhatikan kepada seluruh muslimah, baik yang sudah menikah atau yang belum. Bagaimana nasihat sang ibu tersebut? Anakku, engkau akan keluar dari tempat di mana engkau dulu dilahirkan dan akan menjalani hidup yang di dalamnya terdapat kehancuran bagi yang lalai dan pertolongan bagi yang mau berpikir. Memang tak bisa dipungkiri bahwa ada perempuan yang tidak membutuhkan nafkah dari suaminya karena orang tuanya berpunya dan mereka tetap menyayanginya. Namun pada dasarnya perempuan itu diciptakan untuk laki-laki dan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Anakku, engkau memisahkan diri dari lingkungan di mana engkau dilahirkan dan masuk ke dalam lingkungan yang belum pernah engkau ketahui, dengan pendamping yang belum engkau kenal. Dengan kekuasaannya ia menjadi pengawal dan pelindung bagimu. Maka jadikanlah dirimu hambanya, niscaya ia akan menjadi hambamu, dan jagalah perilakumu darinya yang akan menjadi kekayaanmu. Jadi wasiat ini perlu dicamkan oleh setiap wanita muslimah, ya, terlebih yang belum menikah, bahwa ketika nanti dia menikah, ia akan menjalani kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dia akan menempati tempat yang asing. Semuanya serba asing. Berbeda dengan ketika dia berada di keluarganya, bisa bermanja-manja kepada orang tuanya. Orang tuanya akan bisa sabar sampai kapanpun menghadapi kemanjaannya, bahkan bersabar pada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Jadi yang paling bisa bersabar pada kesalahan-kesalahan kita itu adalah orang tua kita. Dan yang paling tidak mau menerima kesalahan kita itu adalah pasangan kita. Itu harus dicamkan oleh setiap kita, ya. Maka tumbuhkan kesiapan menghadapi itu semuanya. Kemudian wasiat yang disampaikan oleh Umamah binti Haris adalah agar seorang wanita itu memposisikan sebagai budak bagi suami. Ketika istri memposisikan diri sebagai budak, maka otomatis suami akan juga menjadi pelayan bagi istrinya, akan memposisikan diri sebagai budak. Artinya apa? Kalau istri maksimal dalam melayani suami, maka suami akan semakin bertanggung jawab pada istrinya. Kemudian memberikan beberapa wasiat yang apabila ini dilakukan maka akan menjadi sesuatu yang paling berharga, menjadi kekayaan seorang istri. Yang pertama, rendah hati dengan menerima apapun yang diberikan oleh suami dan selalu mendengarkan dan mentaati perkataannya. Ini kunci untuk mendapatkan kecintaan suami adalah qanaah dengan pemberian suami, berapapun pemberiannya. Jadi tidak menyepelekan atau melihat sebelah mata pemberian suami.
sesederhana apapun yang diberikan suami, maka hendaknya istri mensyukurinya. Tidak berat mengucapkan terima kasih. Ya. Meskipun hanya sebungkus nasi, lauknya ikan asin, dibawakan dari luar, maka seorang istri hendaknya mengucapkan terima kasih kepada suami. Jangan dicela. Ketika suami memberikan sesuatu yang sederhana kepada istri dan istri menampakkan kegembiraannya, kebahagiaannya, seolah-olah baru pertama kali dia mendapatkan nikmat tersebut. Kalau dibawakan makanan dari luar, makannya dengan lahap. Diberikan perhiasan meskipun harganya murah, dia tampakkan, dia pakai, dia tampakkan gembira, berterima kasih kepada suaminya. Maka apa yang terjadi? Suami akan terus berusaha memberikan kejutan-kejutan kepada istrinya. Meskipun itu biasa bagi istri, tapi dia tampakkan, dia berusaha bersandiwara di hadapan suaminya. Sebaliknya jika istri tidak menghargai, ya, diberikan makanan dari luar, baru satu suap langsung dimutahkan, makanan apa ini? Kemudian diberikan perhiasan misalnya, atau pakaian dibandingkan dengan pakaian-pakaian yang dulu yang dia dibelikan oleh orang tuanya. Tuh, bandingkan daripada pakaianku yang sudah ada. Ini pakaian apa ini? Jahitannya aja bengkak-bengkok. Maka apa yang terjadi pada suami? Dia akan kecewa, sakit hati dan putus asa. Saya tidak akan pernah mampu memberikan kebahagiaan kepada istri. Akhirnya tidak akan berusaha lagi untuk memberikan pemberian kepada istrinya. Yang kedua, mencari tahu tentang segala sesuatu yang ia sukai agar tidak memberi kesan menyanyiakan dan tidak menebarkan bau kecuali bau harum. Seorang istri hendaknya mencari tahu kegemaran suami. Baik bertanya langsung kepada suaminya atau menanyakan kepada saudara suami atau menanyakan kepada ibu suaminya. Bertanya kepada mertuanya, kepada ibu mertuanya. Kesukaan suami apa dahulu? Yang terkadang kegemaran suami sederhana dan sangat murah meriah. Makan lauknya ikan asin sama kecap sama sambal sudah cukup. Itu sudah paling top. Tapi seorang wanita yang tidak mengetahui kegemaran suami, dia akan menghidangkan makanan yang mungkin mewah baginya, tapi itu bukan selera suami. Dia sediakan makanan daging campur keju. Mewah. Tapi suami nggak pernah menjumpai makanan seperti itu. Dimakan tidak enak di mulut dan menyebabkan sakit perut. Karena terbiasa makan singkong dikasih keju. Maka hendaknya seorang istri mencari kegemaran suami. Karena terkadang dan sering sekali manusia itu memiliki kegemaran-kegemaran yang itu dia sangat sukai dan tidak mahal, sederhana. Maka hendaknya istri mencari tahu. Kemudian juga menjaga bau badannya, ya seperti wasiat yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kegiatan dan waktu istirahatnya, sebab perut lapar dan kurang tidur memicu kemarahan dan mengurangi kemesraan. Jadi kemesraan itu akan berkurang atau bahkan akan hilang dari orang-orang yang lelah, dari orang-orang yang capek. Maka ini tugas istri, ya.
mengingatkan suami waktu tidurnya dan kegiatannya. Jadi seorang istri harus tahu waktu-waktu kegiatan suami. Ketika suami ada janji, ya, dia tahu, maka diingatkan, jangan dibiarkan. Begitu juga jika suami bergadang terlalu malam, maka diingatkan, Mas besok ada kegiatan ini, kegiatan itu. Atau sorenya ada kegiatan, Mas istirahat dulu. Nanti mungkin Mas tidak akan mendapati waktu untuk istirahat. Mas ada janji sama bapak ini, bapak itu. Janji sama Pak RT, janji sama Pak Lurah, sama kolega dan seterusnya. Maka hendaknya istri memperhatikan itu. Yang keempat, menjaga harta dan nama baik keluarga. Orang yang paling baik dalam mengurus harta adalah yang mampu menakar dengan baik dan paham akan masalah keluarga, serta mampu mendidik anggota keluarga dengan baik. Ini tugas berat dan perlu kecerdasan. Seorang wanita harus pandai menggunakan harta suami. Tidak semua iklan, barang, produk dia tertarik kemudian dibeli. Karena masih banyak model wanita seperti ini. Apapun yang ada di mall, apapun yang bertuliskan diskon, dia beli. Padahal belum tentu butuh. Jadi kalau pulang dari mall, mobilnya nggak muat, harus nyewa mobil bak. Karena diborong semuanya. Suaminya mengatakan, kenapa dibeli dek? Mumpung murah. Padahal semurah apapun, kalau kebutuhan kita tidak sebesar itu, maka akan mubadzir. Maka harus pandai menahan diri. Terutama di zaman sekarang, ya tidak perlu pergi ke mall. Seorang buka aplikasi, ada Bukalapak, ada Shopee, belum lagi grup lapak Kalsel. Ada yang iklan pakaian, ada yang iklan perhiasan, iklan tas, iklan sepatu, iklan kaos kaki, iklan makanan, iklan wadai. Semuanya dipesan. Memang dia mungkin jarang pergi ke mall, tapi sekarang berganti, silih berganti, kurir datang ke rumah. Jadi ini tugas wanita harus selektif dalam membeli. Harus cerdas memilih barang apakah dibutuhkan atau tidak. Dan jangan sungkan untuk bertanya kepada suami. Karena kita tidak tahu, karena wanita tidak tahu keuangan suami. Lagi lapang atau lagi seret. Maka tanya suami, meskipun hanya sekedar jajan, ya, sekedar wadai. Terkadang beli banyak, maksud dia untuk menyenangkan suami. Begitu datang, suami bisa menikmati wadai-wadai tersebut. Namun ternyata suami tidak selera, atau sudah makan di luar, ataupun kalau mau memakannya tidak sebanyak itu, akhirnya banyak yang terbuang, sehingga harta suami banyak mengalir pada hal-hal yang sia-sia seperti itu. Kalau ditotal untuk hal-hal yang sia-sia itu saja mungkin sampai 3 jutaan sia-sia. Mending dimasukkan ke kotak infak, disumbangkan ke madrasah, ke yayasan, anak yatim, para janda, lebih bermanfaat. Kemudian mampu mendidik anggota keluarga, yaitu mampu mendidik anak-anak. Dan ini perlu belajar. Maka seorang istri, ya, gunakan waktu luang, terutama yang belum menikah. Karena kalau sudah menikah itu akan semakin sempit waktu untuk belajar.
belajar parenting, bagaimana menjadi pengasuh yang baik bagi anak-anak. Maka kebutuhan yang paling urgen pada setiap wanita adalah membeli buku-buku, ya, merekam video-video yang berkaitan dengan parenting. Karena ini tugas utama dia menjadi seorang pendidik. Jadi bukan hanya tugas guru, bahkan yang lebih utama dalam mendidik adalah seorang ibu. Dan semakin maju zaman, permasalahan yang dihadapi oleh seorang pendidik itu semakin banyak, semakin rumit. Kalau orang zaman dulu kendala-kendalanya tidak sebanyak di zaman kita sekarang ini. Dan kenakalan anak di zaman sekarang lebih daripada kenakalan anak-anak di zaman dahulu. Maka memerlukan ilmu-ilmu baru. Bagaimana mempelajari psikologi anak, bagaimana mengarahkan anak, ini membutuhkan ilmu. Jadi tidak hanya nafkah serta perintah dan larangan, namun juga perlu adanya strategi-strategi bagaimana mengarahkan anak. Maka kita nasihatkan kepada para wanita, terutama yang belum menikah atau belum punya anak, untuk memperbanyak pengetahuan hal-hal seperti ini. Begitu juga yang sudah punya anak, apabila belum mengetahui, maka hendaknya mencari. Ya, sekarang banyak kita bisa mengakses ya parenting di YouTube dan lain sebagainya, ya, dari sumber-sumber yang terpercaya tentunya. Kemudian bacaan-bacaan, mungkin kalau yang sudah menikah, bacaan itu akan sulit karena nggak ada waktu. Kalau mendengarkan MP3 atau YouTube, itu bisa dilakukan sambil melakukan aktivitas yang lain, ya. Bisa sambil mengepel, mencuci, menyetrika. Hendaknya mendengarkan hal-hal seperti itu karena itu merupakan tugas utama seorang istri. Kelima, jangan menentang perintahnya selagi masih dibenarkan syariat, dan jangan membuka rahasia di antara kalian berdua. Menentang perintahnya sama dengan mengundang kemarahannya, dan membuka rahasianya berarti mengkhianatinya. Jangan bergembira sementara ia sedang berduka, dan jangan bermuram durja manakala ia sedang gembira. Ini nasihat yang sangat penting. Bagi seorang wanita hendaknya mentaati seluruh perintah suaminya, karena itu merupakan amal yang paling baik bagi seorang wanita, seorang istri. Hadis yang sering kita ulang, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'at. Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari 8 pintu surga manapun yang dia kehendaki. Jadi ketaatan seorang wanita kepada suaminya lebih afdol dari amalan sunnah apapun. Salat sunnah sebelum fajar, salat sunnah di malam hari, qiyamul lail, salat tahajud, puasa Senin Kamis, puasa hari-hari Bid, puasa Daud, itu semuanya terkalahkan dengan ketaatan kepada suami. Dan ini adalah tugas yang berat, ya. Makanya imbalannya pun besar, yaitu 8 pintu surga. Kalau kita ingin mencari 1 pintu saja harus memperbanyak amalan. Mau memasuki pintu surga dari Ar-Rayyan, kita harus memperbanyak puasa-puasa sunnah.
Mau masuk dari pintu sodakoh kita harus bersodakoh, memperbanyak sodakoh. Mau masuk dari pintu sholat kita harus memperbanyak sholat. Tapi seorang wanita cukup dengan satu amalan. Ya. Tentunya kalau amalan yang wajib itu harus, itu minimal sholat wajib 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, itu semua kewajiban sama. Tapi amalan-amalan sunnahnya seorang wanita cukup satu saja, yaitu taat kepada suami, dan itu merupakan kewajiban baginya. Maka jika wanita mampu mentaati suaminya setelah amalan-amalan yang wajib, sholatnya, puasanya, ya sholat wajib, puasa Ramadan dia lakukan, dia tidak banyak sholat sunnah atau bahkan tidak sama sekali, tidak puasa sunnah, hanya dia memiliki kemampuan taat kepada suami, maka imbalannya apa? Bisa masuk dari 8 pintu surga yang dia mau. Namun memang taat kepada suami itu lebih berat daripada sholat tahajud, lebih berat daripada puasa Daud, maka imbalannya juga besar. Maka hendaknya seorang wanita, seorang istri senantiasa mentaati suami selama perintah suami tersebut tidak melanggar syariat. Karena menentang perintah suami akan menimbulkan kemarahan suami. Meskipun kemarahan tidak diungkapkan dengan lisan, tapi hatinya pasti akan marah. Kemudian jangan membuka rahasia, meskipun kepada kedua orang tua. Karena jika suami tahu rahasia dia, aib dia, kekurangan dia diceritakan kepada mertuanya, maka dia akan merasa dikhianati. Apalagi cerita kepada orang lain, curhat ke teman, apalagi di zaman sekarang diekspos melalui Facebook, status WhatsApp. Banyak istri yang melakukan seperti itu. Dia mengatakan, dia menulis di status Facebooknya, ada WhatsAppnya, siapa wanita yang bisa sabar seperti ini? Semua orang baca. Suami macam apa seperti ini? Sudah habis kesabaranku. Dan lain sebagainya. Ya. Meskipun hanya sekedar sindiran dan orang tahu bahwa dia sedang ada masalah dengan suaminya, ini tidak layak. Ya. Pasti suami tidak akan suka seperti itu. Jadi kalau ada masalah bagaimana, curhat silahkan kepada Allah. Karena Allah yang akan menyelesaikan masalah. Teman-teman di Facebook, teman-teman di WhatsApp hanya akan bisa mentertawakan, akan mengomentari hihihihi, sisi, wek. Tidak menyelesaikan masalah. Ya. Paling banter mengatakan sabar ukhti. Itu pun yang mengatakan ada maunya. Jadi curhat kepada Allah. Sekarang banyak orang punya masalah, curhatnya di Facebook, curhatnya di media sosial, yang tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Kemudian yang terakhir, jangan bergembira sementara ia sedang bersedih, dan jangan bersedih ketika dia sedang gembira. Jadi istri itu harus mengikuti bagaimana keadaan suaminya. Jadi ketika suami ada masalah dari luar rumah, habis ketipu, bangkrut dan lain sebagainya, pulang dalam keadaan muram, maka istri jangan gembira di hadapannya meskipun baru dapat arisan.
tahan dulu kegembiraannya. Jadi kalau suami sedang bersedih, ikut bersedih. Begitu juga ketika suami bahagia, maka tampakkan kebahagiaan. Suami baru dapat orderan, baru dapat proyek, pulang bahagia, maka meskipun istri bersedih ikut gembira. Meskipun jualan online-nya nggak laku, suami sedang bahagia ikut berbahagia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.